Ibaratnya kalau di purchasing itu selalu on hand dan gak pernah habis, selalu ada. Kasih yang selalu menyediakan segala yang kita butuhkan. Mari satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini untuk bersama-sama memperkatakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidupku
Terima kasih Bapak, sampai kami boleh memuji lagi Engkau dengan lebih lagi Bapak. Kiranya Tuhan berkati melalui pujian kami, namamu boleh semakin dipermuliakan. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Bisa kasih tos kanan kiri. Shalom, shalom, puji Tuhan. Bisa kasih tos kanan kirimu, depan dan belakangmu. Hari ini kita akan bersuka cita. Apapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu yang sakit, tapi mari kalau Tuhan kasih kekuatan untuk kita memuji Tuhan hari ini. Ada amin? Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup. Amin.
kita. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan yang kita terima. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Yang kita bisa balas adalah dengan kesetiaan kita, dengan pujian yang keluar dari hati. Mari kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, Engkau Allah yang setia.
syukur senantiasa di dalam Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Karena Dia tetap baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Segenap hati Dengan rasa syukur kami yang terdalam, kami mengucap syukur ketika kami mengingat Tuhan itu amat baik. Ketika kami mengingat setiap detik kebaikan yang kami dapatkan, saat kami sehat, saat kami sakit, saat kami aman, saat kami tidak aman, saat kami berkelimpahan ataupun saat kami berkekurangan, Tuhan tetap baik dalam segala perkara. Tuhan, kami mengucap syukur dengan segenap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini, Tuhan, mendatangkan berkat serta sukacita saat kami memuji dan menyembah-Mu, saat kami datang beribadah kepada-Mu. Pun kami percaya saat ini, ketika kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, di situ hadirat Tuhan juga menjamah kami sekalian. Bekerjalah melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami, dan kami mau melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami mengerjakan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut berkat firman Tuhan katakan. Amin. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Apa kabar Pak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan Agustus, ya, seri doa menentukan masa depan kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kita akan tutup dan kita akan masuk bulan yang baru, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan tema dan bahasan yang baru, saudaraku. Hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengakhiri bulan Agustus dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Karena setiap hari demi hari, detik demi detik, ya,
jam demi jam, minggu demi minggu kita lewati, sampai kita mengingat bahwa masa-masa yang kita lewati bukan masa-masa yang mudah, ya. Kita melewati bulan-bulan anak-anak masuk sekolah, kita melewati hari-hari yang penuh dengan kelemahan, kita melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, ya. Baik di rumah maupun di pekerjaan, ada yang selalu membuat kehidupan kita, membuat rasa yang kita alami itu ada hal yang seringkali tidak terasa nyaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingin katakan, dan saya ingin mau membahas pada hari ini bahwa rancangan Tuhan itu lebih indah daripada keinginan kita. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu lebih indah daripada keinginan kita atau rancangan kita, ya. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Katakan, rancangan Tuhan itu lebih baik. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu lebih baik, ya. Dalam Alkitab, kalau kita membaca bagian pertama, ya, kitab Kejadian pasal yang pertama, saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Allah, dan endingnya pada waktu penciptaan Tuhan berkata, satu persatu, hari pertama, kedua, ketiga, ya, Tuhan katakan itu baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia dan sempurna, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Dan dalam perjanjian baru Yesus katakan bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya baik, ya. Tapi ada kalanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seringkali bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu sepertinya sesuatu yang sangat baik. Padahal Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyediakan beberapa mie instan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi saya mau eksperimen tapi nggak sempat waktunya karena takut juga nanti ada masalah dengan kompornya, ya kan? Kalau nanti saya praktekkan, wah, marah-marah istri saya, pasti ada bau-bau yang tidak enak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan promosi, tapi mau saya katakan bahwa udahlah, biarin aja lah. Ya. Ini adalah mie instan mie goreng, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Mie instan mie goreng, ya. Biasanya kalau kita mendengar kata goreng itu pakai apa? Air atau pakai minyak? Minyak, ya kan? Nah, di dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa kita itu mengerti bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kata goreng atau gorengan itu memakai minyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi anehnya, saudaraku, ya, untuk memasak mie goreng, mie instan itu tidak pakai minyak, ya. Nah, saudaraku, dan ini yang lebih jujur, ya. Mie goreng tanpa digoreng. Loh, ini yang selama ini mengatakan bahwa ini mie goreng, tapi masaknya harus direbus, saudaraku. Tapi ini ada yang produk lebih baru. Ternyata di sini ada tulisan mie goreng tanpa digoreng, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan jauh lebih baik, ya kan? Harusnya kalau mau bikin mie goreng
pakai minyak dan digoreng, bukan direbus. Itu pemikiran umum kita. Tapi faktanya, saudaraku, untuk memasak mie instan, mie goreng itu dibutuhkan dengan cara direbus dengan air dan tidak perlu digoreng dengan minyak. Demikian juga, saudaraku, seringkali kita berkata bahwa kenapa Tuhan rencanaku gagal? Kenapa Tuhan apa yang kuinginkan tidak terpenuhi? Padahal Tuhan sudah punya rencana dan rancangan yang terbaik, saudara. Ya. Seringkali kita menganggap bahwa kita itu lebih pintar daripada Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa kita lebih hebat daripada Tuhan. Seringkali kita mengeluh, Tuhan kenapa ini gagal? Ya, Tuhan kenapa ini tidak berhasil? Padahal semua treatment, ya, semua cara, semua metode, semua strategi sudah kuterapkan. Tapi kenapa Tuhan tidak ada hasilnya? Ya kan? Yang melamar kerja, ya, sudah berapa lamaran yang sudah dikirim? Tak terhingga, nggak bisa gitu. Nah, kira-kira ada bandingannya nggak dengan teman saya, saudaraku? Saya kemarin bertelepon dengan seorang teman yang tadinya dia seorang kepala sebuah lembaga. Hari ini mendapatkan peringatan bahwa akan berakhir kontrak di bulan Agustus, ya kan? Seperti informasi kita mau kehilangan bahwa keramaian yang ada di depan gereja akan mulai berangsur-angsur surut. Ya, teman saya S1, S2, punya pengalaman banyak, punya pengalaman jadi seorang kepala, ya kan? Dengan gaji yang besar, tiba-tiba mau diputus kontrak, dan sebelum mendapatkan pemberhentian secara permanen, saudaraku, teman saya ini berhari mengirim lamaran kurang lebih, kalau dihitung itu 20 lamaran tiap hari. Kamu berapa satu hari? Gak nyampe 20, masih kalah nih rekornya. Nah, saudara, saya tanya, sudah berapa lamaran yang kau kirim, kawan? 500 sampai 600 surat lamaran sudah dikirim dan tidak ada jawaban. Dia merasa apa? Aku merasa gagal. Aku punya keluarga, punya istri, punya anak, anak-anakku masih sekolah dan masih jauh dan mau kuliah. Sementara aku tidak punya pekerjaan. Sebagai seorang bapak, dia berkata, bagaimana nasib istri dan anakku? 600-an surat lamaran sudah dikirim tanpa ada jawaban sampai hari ini. Dan dia berkata, Tuhan kok sebegitunya sih? Ya, Tuhan kok sebegitunya sih? 600 surat lamaran sudah dikirim, saudaraku. Itu kurang lebih kalau dihitung. Dan saya bilang, kalau kamu ditanya masa depanmu, kamu tidak perlu bilang apa-apa. Kamu cukup tertawa saja. Ya. Bagaimana lamaranmu hari ini? Ada yang diterima? Tidak perlu dijawab. Tertawa saja. Karena Amsal 30, ya, dikatakan jika engkau ditanya tentang masa depanmu, tertawalah. Apa ada itu? Ada, coba dicek nanti ya di rumah. Amsal pasal 30, bahwa seorang istri ketika ditanya tentang masa depannya, rumah tangganya, keluarganya, suaminya, anak-anaknya,
dia tertawa tentang masa depannya. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Amin. Teman saya bolak-balik Mas di WA, Mas di WA. Ketika dibalas hilang. Ya. Baru detik-detik ini sudah minggu yang terakhir telepon. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kamu teleponnya? Ya, supaya bisa tertawa. Pokoknya kamu sudah ke Purwokerto saja. Ya, aku merasa tertuduh kalau aku jalan-jalan Mas. Sementara istri dan anakku ada di rumah. Ajak semuanya. Ya saya pikirkan, tidak perlu dipikirkan. Ya, cek, lihat tiket. Nah, ada tiket, oke. Kalau ada masalah, ya tinggal ngomong. Kenapa? Sudah memberikan gambaran sinyal lampu hijau. Kalau harusnya sudah ada lampu hijau, lakukan saja. Ikuti petunjuknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Walaupun kita hari ini merasa bahwa hari ini sepertinya tidak ada pertolongan. Semua kawan, semua relasi, semua kolega, semua yang ditolong tidak bisa menolongnya. Ya, bisa bayangkan gaji yang tadinya saya tahu persis ketika kami bersama-sama jadi relawan volunteer di Aceh, dia sudah punya grade sebagai seorang mahasiswa. Dia punya gaji 4 juta. Ya, mahasiswa. Kita sama-sama bersembilan ya dikirim ke Aceh. Waktu itu dia punya grade standar gaji 4 juta. Sementara leadernya ya orang bule itu 40 juta. Kita yang orang asli Indonesia cuma dihargai 4 juta. Ya kan? Kurang ajar. Nah, dari hari ke hari mulai naik, dia punya gaji 7 juta. Ya. Setiap kali dia naik grade, ya, setiap kali dia pindah lembaga, dia tanya. Bahkan saya bikin rekomendasi, ya. Kamulah gembalaku online. Gembala online, saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku, dia pindah ke Papua dengan grade nilai gaji 15 juta, ya. Dipindahkan ke Nias turun menjadi 10 juta. Dipindahkan ke Jakarta jadi 7 juta. Ya. Sekarang dia grade-nya lebih naik lagi, tapi habis kontrak 1 tahun. Sudah yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita itu tidak ada yang abadi. Paham? Kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya kasih setia Tuhan. Ya. Nah, rencana Tuhan itu lebih baik. Doamu menentukan masa depanmu. Berdoa sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, oke. Sudah jangan ikuti kita. Ya, rancanganku lebih baik. Ya, Tuhan punya rancangan yang lebih baik bagi umatnya. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti halnya mie goreng ini, saudaraku, dirancang dengan judul mie goreng, tapi masaknya dengan direbus. Tapi kita mau ngotot, mau ngeyel, harusnya digoreng dong, kan namanya mie goreng. Nah, yang sudah betul adalah yang ini, ya, mie goreng tanpa harus digoreng. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau yang ini mie sedap. Kok jadi promosi? Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali kita menjadi orang yang lebih oke, lebih pintar, ya.
seolah-olah kita lebih jago, ya, lebih tahu siapa diri kita, ya kan? Nah, ketika dokter bilang, ya, kamu jangan makan makanan yang pedas-pedas. Kenapa nolehnya ke sini? Kamu jangan makan yang pedas-pedas, apalagi dari cabai bubuk, ya, apalagi belum makan nasi. Padahal punya riwayat pencernaannya ini tidak baik. Ada ada asam lambung, ya kan? Ada gula darah, ya, ada asam urat. Pokoknya merek-mereknya itu sudah terdaftar. Ya. Nah, tapi kita merasa bahwa aku mau makan yang ini enak, ya kan? Apalagi kalau terus-terusan makan ini, saudaraku, yang sudah mulai asam pencernaannya terganggu, ya, seringkali mulai radang, ya. Dan itu seringkali kita menyalahkan pihak lain, bukan menyalahkan diri sendiri, ya kan? Contoh, makanan-makanan yang membuat tenggorokan kita itu katal-katal radang adalah gorengan. Sudah tahu nih, kita mau ada agenda, kita mau punya tugas, kita tetap ngotot. Tidak apa-apa, dengan iman lakukan perkara besar, bonyok. Ya, makan sebelah. Oh, siapa yang makan sebelah sebelum makan nasi, ya kan? Pulang demam, ya kan? Demam radang, ya, greges, perutnya gak enak, mules-mules, ya. Padahal sudah tahu, dikasih tahu, jangan makan ini sebelum kamu makan nasi. Perintahnya begitu, saudaraku. Nah, kalau kita pergi ke dokter, dokter bilang ini diminum 3 kali, sampai 3 hari ke depan ini harus habis. Tapi ternyata sepulang dari dokter obat itu ditinggalkan, tidak dimakan. Dan kita berharap penyakit kita sembuh dengan iman. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tapi kenapa harus ke dokter tadi? Antrinya panjang, ya kan? Kecuali tanpa pergi ke dokter berkata, dengan iman aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Tapi kalau sudah pergi ke dokter, ikuti petunjuk dokternya, ya kan? Kasihan ya orang-orang yang tidak ditanggung oleh negara, obat itu bisa didistribusikan kepada mereka, saudara. Seringkali berkata begitu bahwa menurutku nggak kayak gitu, menurutku begini. Jadi kita memiliki pikiran kadang lebih baik daripada petunjuk yang sudah diberikan, saudara. Nah, petunjuk hari ini adalah bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita hari ini dibuat Tuhan itu terkapar, saudaraku, firman Tuhan berkata, Alkitab mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar. Loh, katanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Tapi kenapa Tuhan menghajar? Kita seringkali merasa bahwa tidak ada disiplin itu Tuhan sayang, ya kan? Seringkali kita punya anggapan tidak ada hukuman itu tanda sayang, padahal hukuman itu tanda sayang. Amin. Kenapa? Diberi sakit, ya, mengalami sakit. Kenapa? Oh, butuh istirahat.
ya kan? Oh, butuh ngatur pola makan. Butuh apa lagi? Nah, seringkali kita berkata bahwa aku bisa melakukannya, tapi terkadang kita tidak sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Rancanganku lebih baik, itu kata Tuhan. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan harapan. Walaupun kita faktanya di depan mata, hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari ini kita tidak mendapat untung. Hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini kita gagal. Hari ini kita jatuh. Hari ini kita sakit, ya kan? Tapi percayalah, dengan doamu kepada Tuhan, sampai Tuhan menjawab doamu, bahwa rancangan Tuhan itu terbaik, tergenapi dalam hidupmu, ya. Seperti Alkitab katakan, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Jadi Tuhan itu satu persatu itu sudah tahu nih, kamu mau ke sana, kamu mau ke sana, kamu mau ke sana. Ya, jadi masing-masing orang tuh punya lakunya masing-masing, ya, lakone urip dewe-dewe, ya kan? Nah, seringkali kita mau seperti apa yang kita ketahui menurut teori jalan pintas, jalan tol, jalan lurus itu gitu kan, secepat kilat. Padahal itu bisa terjadi dan itu juga bisa tidak terjadi, ya, tergantung kita mengikuti petunjuknya atau ada gangguan eksternal, ya kan? Semua SOP sudah dipenuhi, tapi terkadang tidak sesuai dengan rencana. Karena apa? Ada gangguan eksternal. Seperti halnya Ayub, ya. Kenapa saya seringkali menyebut nama tokoh Ayub? Seringkali kita mengalami hal yang seperti Ayub. Kita sudah melakukan hal sesuai SOP-nya, tapi terkadang itu tidak memenuhi hasil yang maksimal. Kenapa? Ada faktor eksternal, ya, kegagalan yang kita alami bukan karena kurang usaha, tapi karena ada faktor dari luar, saudara. Itu kalau kita mau menganggap faktor dari luar. Kalau faktor dari luar nggak ada, berarti kita harus melihat ke dalam. Melihat ke dalam berarti ada faktor dari dalam yang tidak bisa memenuhi kriteria itu. Nah, sementara Tuhan sudah merancangkan apa yang ada pada hati Tuhan terhadap masing-masing setiap orang. Oh, nanti Nathan itu endingnya jadi begini. Kemarin ngotot mau jadi seorang pelayan, tapi sekarang masuknya kemana? Kan? Ya, Telkom jurusannya apa? Elektro. Dari pelayaran kok langsung beloknya ke elektro. Jauh ya. Ya kan? Aku mau coba, ya. Mau kuliah pelayaran, kamu betah tak? Ketika menjadi seorang pelayar, pelaut, enggak. Ini bagian yang di kantor. Ngotot. Ya, terdaftar kan? Iya kan? Diantar kan? Iya kan? Nah, ternyata Tuhan itu sudah punya rencana. Oh, ini loh. Nanti setelah masuk sini kamu punya rencana lagi, ya kan? Oh, mau gini. Padahal Tuhan maunya nggak begitu. Karena Tuhan mengetahui apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi yang lebih enak
sudah melakukan bagiannya, sudah usaha. Tuhan, aku mau kemana nih? Kalau boleh Tuhan aku meminta, aku mau jadi begini. Saudaraku, saya punya plot pada waktu itu sudah saya gadang-gadang. Ya, plotnya berbelok-belok. Saya sekolahnya di pertanian, kuliahnya di pertanian, tapi saya gak mau kerja di pertanian. Saya memilih jualan di pasar, jauh, ya. Ya setelah lulus dari pertanian, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masuk ke estetik. Saya sudah punya plot, saya sudah menyiapkan dari pertama buku-buku apa yang harus saya siapkan untuk menyusun skripsi. Jadi tidak perlu lagi masuk perpustakaan, semua sudah lengkap ada di kamar. Jadi bikin skripsi cukup 1,5 bulan. Ya, cukup 1,5 bulan selesai. Tapi siap malam. Lupa mandi. Nah, saudaraku, dan itu sudah saya rencanakan. Saya ingin menjadi seorang konselor klinik. Ya. Konselor klinik itu konselor profesional, saudaraku, yang ada tarifnya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu tarif seorang konselor, ya, ketika masuk sudah 100.000 daftar. Ya, per jam itu hitungannya sudah sekian ratus ribu. Tinggal konsultasi berapa jam, tapi sudah include ketika daftar sudah 100.000. Jadi 100.000 per jam ditambah per jam. Jadi saya mau tinggal di kota besar yang banyak masalahnya, yang kompleks, ya, yang biasa membuat orang stres dan butuh konseling. Itu rencana saya, ya kan? Dan saya sudah tepat ada di sebuah kota, ya, yang padat, yang kompleks dan tingkat gaya hidupnya tinggi, saudara. Ya, sarapan pagi nasi uduk 15.000. Di sini nasi rames 3.000. Ya 3.000. Nanti salah 3.000 ya. Ya 3.000. Nah, saudaraku bayangkan sekali makan nasi uduk 15.000. Hanya pagi-pagi nasi uduk sama berapa kenyang? Ya, mau mie yang ada 30.000 sarapannya, saudaraku. Nah, harus punya penghasilan berapa dalam satu hari? Itu membuat orang berpikir bagaimana sebagai seorang perantau harus bekerja keras, mencari cuan, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan itu membuat banyak orang stres. Dan saya cocok di sini. Nah, sambil belajar dunia literatur, media literatur. Dan saya dunia bergelut di situ, ya, mencetak buku, bikin buku, menulis buku. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda, saudaraku. Ya, bukan sesuatu yang membuat saya itu sombong, tapi saya sudah tanya, kamu mau nggak jadi ibu gembala di Lampung? Beberapa kali saya ditawarkan, ya, sebelum datang ke Purwokerto, sebelum hijrah ke Purwokerto, saudara, ada sebuah gereja di Lampung Barat, ya, saya mau ditaruh di situ, dikirim di situ, semua dicukupi. Karena apa? Itu namanya gereja satelit, bukan gereja cabang. Kalau gereja satelit semua dicukupi, hidupnya digaji seperti pegawai negeri. Kebutuhan gereja disupport dari pusat. Itu namanya gereja satelit, saudara. Saya tawarkan istri saya, kamu mau jadi ibu gembala? Enggak? Oke. Tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita berangkat 1 bulan untuk pergi ke Purwokerto, saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Kita makan-makan dulu. Pada waktu itu kita diajak makan ke Sari Kuring, saudaraku.
rumah makan yang enak. Ya, saya sama istri tawarkan, kamu nggak usah ke Purwokerto, kamu di sini saja bantu saya. Ya, nanti saya sediakan rumah, nanti saya sediakan mobil, ada kendaraan operasional, nanti tiap bulan saya kasih salary. Saya tanya istri saya, gimana cuy? Aduh, kok nggak dari kemarin-kemarin ya? Kok nggak dari kemarin-kemarin ya? Saudaraku, kalau menurut hitung-hitungan, ya harusnya dengan kecerdasan yang maksimal, yang harusnya memilih hitung-hitungan. Karena 2012 gereja kita nggak keluar. Tanya bendahara masih ada sih. Ya, minus. Kenapa? Tiap minggu ngasih uang persembahan kepada pembicara yang khotbah di sini. Tiap minggu ganti-ganti. Karena apa? Bapak Gembala sakit, tidak bisa melayani, harus panggil pendeta dari luar, dan tiap minggu harus memberikan amplop persembahan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sini. Saudaraku, dan itu saya sadar ketika saya pulang ke Purwokerto, pergi hijrah ke Purwokerto, saya harus mulai dari nol. Tuhan, gimana ya? Tawaran begitu menarik, ya. Tapi bagaimana ya? Aku sudah janji, ya, saya mau, sudah janji. Dari bulan Januari, bulan Februari, nggak siap-siap. Kamu kok nggak packing coy? Males. Karena apa? Sudah dikasih apa-apa, 1 bulan cukup untuk mengambil keputusan, tidak perlu lama-lama. Bulan Januari cukup. Kenapa? Sebenarnya saya nggak rela. Kenapa? Lalu di sini saya bawa buku banyak, sampai saya pajang di situ nggak ada yang baca, apalagi tujuan. Ya, di sana saya cetak 500 eksemplar. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini salah satu contoh buku yang saya cetak dan dulu sudah pernah, mungkin Bapak Ibu sudah lupa atau masih ingat ketika saya bagi-bagikan buku, dibaca atau tidak? Di sana saya jual 15.000. Saya cetak 1.000 buku. Kalau yang buku gede-gede saya cetak 500 eksemplar. Tidak perlu lama jualnya, saudaraku. Kenapa? Jemaahnya ada 1.800. Nggak perlu lama kalau untuk jual cuma 500 eksemplar. Apalagi kalau dikasih bonus, beli 1 dapat 1, ya, beli 1 dapat 2. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah benar saya mau jadi gembala? Resikonya besar loh Tuhan. Apa saya bisa? Apa saya kuat? Ya kan? Kalau jadi konselor profesional, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang bermasalah datang dan mendaftar untuk konsultasi. Tapi untuk jadi gembala, terkadang gembalanya yang dituntut untuk datang ke orang yang bermasalah. Beda dunianya, saudaraku. Rancangan Tuhan itu beda. Tuhan, aku apa bisa hidup ya? Loh, lah selama ini gimana? Gitu kan? Kita seringkali bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa hidup di sini ya? Selama ini gimana? Selama perjalanan hidup. Nah, saya kembali ke sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera dulu untuk melakukan pekerjaan, ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berpikir, kalau saya tidak punya apa-apa, apakah saya masih bisa, Tuhan? Bagaimana? Ya, gereja tidak ada operasionalnya, gereja tidak ada kendaraannya, ya. Terus bagaimana Tuhan? Apakah aku harus naik angkot tiap hari, Tuhan? Ya. Saya kembali ke ayat ini, ya. Rencana-rencana yang apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Hari depan yang penuh dengan oke lah, gitu kan. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Jangan, ya. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Artinya apa? Ya, ketika kita melakukan sesuatu apa saja, di situ Tuhan ngerti dan tahu persis. Beberapa hari saya pantau Pak Bini. Ya, set. Loh, kok tutup? 2 hari yang lalu. Ya, loh, kemana nih? Siang-siang kok tutup? Kok bersih mejanya? Oh, ya. Saya lewat aja. Ya, setiap nih keliling Purwokerto, saudara, ya, melihat kehidupan. Ya kan? Besoknya lagi saya isi bensin sengaja ke arah Tanjung. Loh, kok masih nggak ada? Saya tahu, Tante Wawa nunggu warung tidur. Loh, gimana ini? Orang yang mengasihi Tuhan diberkati pada waktu tidur. Oh, ternyata percaya dia. Ketika nunggu harus tidur, duduk atau berdiri, ya. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari surga Tuhan. Matanya sedang tertuju pada diri Tuhan, mengawasi kehidupan kita, ya. Jadi kita tidak bisa meleng sedikit pun untuk bersembunyi dari CCTV-nya Tuhan. Ya. Baca Alkitab saudara. Setuju? Karena ini buku yang menuntun kehidupan kita. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini petunjuk hidup baru kita, saudaraku. Ya, doakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, barang 1 minggu 2 minggu ke depan, ya, kalau Tuhan izinkan, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan satu persatu sebuah Alkitab terjemahan baru yang kedua. Doakan supaya segera meluncur, ya. Itu harganya 90.000. Ya. Tuhan, apa mungkin itu bisa nyampe ke sini, ya? Kalau orang lain sebulan 2 bulan nunggu, udah nggak usah dipikirin. Kalau Tuhan mau, nanti Tuhan kirim saja, ya. Nah, sudah saya omongin Tuhan, masa nggak jadi, ya gitu kan? Ini sudah saya omong Tuhan. Kalau nggak jadi kan bukan salah saya, ya kan? Nah, ini memperkatakan iman, ya. Tuhan mau jawab atau tidak, ya sudah, yang penting aku sudah ngomong. Orang lain yang menyaksikan lebih daripada 2 itu adalah sah. Ya kan? 2 orang saksi atau lebih itu sah. Jadi Tuhan sudah saya kasih tahu nih jemaat,
ya, bahwa Alkitab terjemahan baru 2 sudah terbit, ya. Sementara ini terjemahan baru 1. Gitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, baca Alkitabmu, ya, meminta petunjuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Doa kita menentukan jawaban, doa kita menentukan masa depan kita kalau kita tahu petunjuknya. Yang pertama dikatakan berdoalah. Yang kedua baca Alkitabmu. Dan yang ketiga ikuti petunjuknya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan yang keempat adalah kerjakanlah. Kalau sudah tahu petunjuknya, kerjakanlah. Jangan tahu petunjuknya, abaikan saja. Saudaraku, kemarin Mbak Suci mau ditumbur, ditabrak sama motor, ya, waktu mau nyebrang. Dan situ ya bayar. Nah, karena tidak mengikuti petunjuknya, yang mau nabrak untung nggak bres nggak, puji Tuhan, masih bisa ibadah hari ini, ya. Kerjakanlah petunjuknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita hari ini percaya bahwa kita berdoa Tuhan menjawabnya? Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Tinggal kita mau mengikuti petunjuknya enggak? Kita mau mengerjakannya enggak? Jangan berdoa, Tuhan aku mau hidup yang enak. Tapi Tuhan yang suruh menyediakan, mengerjakan semuanya, kita enggak mau. Tuhan itu kan cuma meminta-minta doang. Meminta-minta doang. Ya. Jangan seperti orang lain. Tuhan itu adalah tempat sebaik-baiknya. Ya, makanya tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan, rancangan Tuhan. Tuhan tuh mau kasih tahu loh, ini loh rancanganku untukmu. Makanya kita membaca petunjuknya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, hari ini paham? Jika ada pertanyaan, silakan kirim di bawah kolom. Ya, pemain musik silakan maju ke depan. Bapak Ibu, kita mengakhiri, ya, renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara paham tanpa harus bertele-tele, ya, bahwa orang yang berdoa itu juga harus mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupannya, sehingga kita dapat mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, katakanlah doamu dalam sebuah pujian, pengakuanmu dalam sebuah pujian bahwa Bapa, Engkau sungguh baik.
ucapkan pengakuan bahwa Bapa itu baik. Haleluya, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami percaya apa yang menjadi rancangan yang sudah tertulis dalam Alkitab, bahwa rancangan yang penuh dengan harapan bagi orang yang percaya. Beri kami kekuatan tetap percaya apa yang ada pada rancangan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap berjalan, menjalani hari demi hari sampai waktunya tiba, rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Beri kami sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Katakan amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan, tetapi jika ini menjadi rancangan yang terbaik, rancangan ditentukan oleh doa. Doa, membaca Alkitab, ikuti petunjuknya dan kerjakan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk petugas. Dipersilakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan di sepanjang ibadah kami, hingga tiba saatnya kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi dengan kasih sukacita. Kau boleh berikan kembali berkali-kali lipat banyaknya, Bapak. Berkati juga dengan persembahan yang kami berikan, boleh semakin mempermuliakan nama-Mu dan menjadi baik untuk bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Allah rindukan sesuai bagiku, ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Selamat siang. Menjelang makan siang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang minggu yang sudah kita lewati, kita mau berdoa untuk yang berulang tahun, ya. Ada Kevin siapa? Kevin Bagas Ardana. Hah? Kuali Kevin Ardana Bagas. Kuali, ya wis lah. Siapa namanya? Ya Kevin lah. Kevin anaknya Ibu Hermin. Terus ada Samuel Setiawan. Samuel putranya Setiawan. Karena bapaknya Setiawan. Nah, saudaraku, ada lagi yang berulang tahun hari ini? Iko. Mana Iko? Oh, ada mbahnya. Tidak bisa diwakili mbahnya. Ya, saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menyiapkan untuk menerima doa berkat. Kita juga akan berdoa untuk Iskia yang kontrol ada di Semarang. Kiranya tangan Tuhan melalui dokter-dokter yang ada di rumah sakit menolong Iskia. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak kami, berdoa untuk Kevin, berdoa untuk Samuel, berdoa untuk Iko. Hari ini kami mendengar berita firman-Mu bahwa rancangan-Mu itu lebih baik daripada apa yang pernah kami pikirkan. Rancangan Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, itu rancangan yang penuh dengan harapan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami punya masa depan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan canangkan. Berkati anak-anak kami ini, berkati hidupnya, berkati perkembangan kehidupannya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Berkati sekolahnya, berkati masa depannya, sampai hari tuanya tetap dapat mengiring Tuhan dengan setia. Berkati orang-orang tuanya Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa mengingat anak kami Iskia yang ada di Semarang. Kiranya Tuhan tolong, kalau boleh meminta, Tuhan putuskan mata rantai sakit penyakitnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, jamah, sembuhkan dan pulihkan apa yang menjadi benih penyakitnya. Tuhan buang dari tubuhnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jika Tuhan berkehendak, mukjizat itu terjadi begitu saja. Dalam berkat, kami berdoa buat orang-orang tua kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan, ya, dengan rumah tangganya, pasangannya, anak-anaknya, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Berikan jalan keluar di mana Tuhan ada di hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pasangan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu, yang bisa kau nikmati hari ini maupun hari esok. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, tokomu, warung, apapun yang menjadi jerih lelahmu, Tuhan sanggup mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Tuhan sanggup memberikan keuntungan dan keberuntungan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya, Tuhan itu Maha Pemurah. Katakan amin.